warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Almunadia, NIM 22101056 dari kelas A Prodi Kebidanan S1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Yang pertama, sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi, di mana respirasi merupakan proses pengumpulan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi untuk sistem respirasi adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Yang pertama ada hidung. Masuknya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ pertama dalam sistem respirasi yang terlihat dari bagian eksternal dan bagian internal. Di hidung bagian eksternal terdapat rangka penunjang berupa tulang dan hyaline cartilago yang berbungkus oleh otot dan kulit. Yang kedua ada faring atau tenggorokan adalah saluran terbentuk corong dengan panjang 13 cm. Dinding faring disusun oleh otot rangka dan dibatasi oleh membrane mukosa. Otot rangka yang terlaksasi membuat faring dalam posisi tetap, sedangkan apabila otot rangka kontraksi maka sedang terjadi proses penelalan. Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan tepat bagi tonsil atau berperan pada reaksi imun terhadap benda asing. Yang ketiga, ada laring tersusun atas 9 bagian jaringan cartilago, 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah cartilago, arytenoid, cuneiform, dan corniculate. Arytenoid adalah bagian yang paling signifikan, di mana jaringan ini mempengaruhi pergerakan membrane mukosa atau lipatan vokal sebenarnya untuk menghasilkan suara. 3 bagian lain yang merupakan bagian tunggal adalah tiroid, epiglottis, dan ciricoid. Tiroid dan ciricoid keduanya berfungsi melindungi pita suara. Epiglottis melindungi saluran udara dan mengalihkan makanan dan minuman agar melewati esofagus. Yang keempat ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tumbular yang dilewati udara dari laring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia sehingga dapat menjebak zat selain udara yang masuk, lalu akan didorong ke atas melewati esofagus untuk ditelan atau dikeluarkan lewat dahak. Trakea dan bronkus juga memiliki reseptor iratan yang menstimulasi bentuk memaksa partikel besar yang masuk kembali ke atas. Yang kelima ada bronkus kanan dan kiri, yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri pula. Di dalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang dan semakin sempit, pendek, dan semakin banyak jumlah cabangnya, seperti percabangan pada pohon. Cabang terkecil dikenal dengan sebuah bronchiole. Pada SWOT 2010 ini menyatakan pada pasien PKO sekresi molekulos berlebihan ke dalam cabang bronkus sehingga menyebabkan rhinitis kronis. Yang keenam ada paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi bagian yang disebut lobus. Terdapat 3 lobus di paru sebelah kanan dan 2 lobus di paru sebelah kiri. Di antara kedua paru terdapat ruang yang bernama cardiac notch yang merupakan tempat bagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh 2 membran pelindung tipis yang disebut parietal dan visceral pleura. Parietal pleura membatasi dinding toraks, sedangkan visceral pleura membatasi paru itu sendiri. Di antara kedua pleura ini terdapat lapisan tipis cairan pulmas. Cairan ini mengurangi gesekan antara kedua pleura sehingga kedua lapisan dapat bersunggang
dengan satu sama lain saat bernafas. Selanjutnya, respirasi menjelaskan transport O2 dan CO2. A. Ikatan Hb dan O2. B. Ikatan Hb dan CO2. Menganalisis peranan paru pada keseimbangan asam basa. A. Asidosis respiratorik. B. Alkalosis respiratorik. C. Kompensasi paru. Selanjutnya, kepentingan biomedis. Bakteri anaerobik mampu hidup tanpa adanya oksigen O2, tetapi pada hewan yang lebih tinggi, hewan dan manusia mutlak perlu O2. Penggunaan utama oksigen dalam proses respirasi, pengambilan energi oleh sel dalam bentuk ATP dari reaksi terkendali oleh O2. H membentuk air H2O, oksigen menyatukan mol O2, obat-obatan, polutan, karsinogen, kimia, kinebiotik dapat dimetabolisir enzim oksigen dengan sistem sitokrom P-nya 450. Terapi hiperbarik dapat menyelamatkan orang atau juga bisa menyebabkan keracunan oksigen. Yang pertama, bagian sistem biologi dan kimia. Peristiwa oksidasi kehilangan elektron selalu disertai dengan reduksi akseptor dan elektron. Yang kedua, enzim oksidoreduktase ini dilasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu oksidasi, dehidrogenasi, hidroperoksidasi, dan oksigenasi. Yang keempat, oksidans dan hidrogenasi ini berperan dalam metabolisme dan berperan utama pada proses respirasi atau pernapasan. Yang keempat, hidroperoksidasi ini melindungi tubuh terdapat kerusakan akibat radikal bebas menjadi katalisator Rx. Istilah respirasi ini ada yang pertama, hipocapnia, PCO2 arteri rendah kurang lebih dari 4,8 kPa, dan yang kedua hipercapnia, PaCO2 tinggi lebih dari 6 kPa, dan ketiga hipokemia, oksigenasi kurang dalam darah. Yang keempat, hipoksia, oksigenasi jaringan kurang, dan yang kelima hiperventilasi, frekuensinya itu napas lebih cepat akibat adanya hipokapnia. Selanjutnya, penggunaan oksigen. Yang pertama, oksidasi bahan bakar ATP dari ADP dan PI. Yang kedua, mengubah senyawa-senyawa struktural. Oksigenasi prolin, hidroksiprolin untuk pembentukan kolagen terjadi di retiks endoplasma dan membran mitochondria. Yang ketiga, perlindungan merubah senyawa leukosit, dioksidasi enzim untuk proses detoksifikasi. Yang keempat, semua reaksi yang pakai O2 pada membran SFT ini shift dropback terkait dengan lipid. Komposisi udara inspirasi dan ekspirasi. Di sini ada gas terdapat O2, CO2 dan N2. Udara pernapasan inspirasi 70,96% dan 0,04%, 79,00%, dan yang diekspirasi ada 16,02% dan 4,38%, 79,00%. Dan di difusi ini ada O2 dan CO2 di paru. Di alveoli paru, gerakan O2, gerakan CO2. PO2 ada 107 mmHg dan PCO2-nya ada 36 mmHg, dan arteri di paru ada 40 mmHg dan 46 mmHg. Di anatomi pulmonaris itu bagian nasal
faring, trakea, dan bronkus pulmonaris, dan nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Ada glotis, epiglottis, dan bronkus principalis sinistra, dan bronkus lobaris superior sinistra, dan bronkus lobaris inferior sinistra. Ada bronkus principalis dextra dan bronkus lobaris superior dextra, bronkus lebaris medius dextra dan bronkus inferior dextra, bronchiolus alveolus, apex pulmonalis, lobus superior pulmonalis dextra, lobus medius pulmo dextra, dan lobus inferior pulmo dextra. Selanjutnya di sini juga ada lobus superior pulmonalis sinistra dan lobus inferior pulmonalis sinistra